Shalom, halo adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, kakak harap kita semua tetap sehat dalam perlindungan Tuhan ya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelum itu, mari kita semua berdoa ya. Kakak pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua, sehingga pada hari ini kami boleh kembali dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhan tolong kami semua dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya dengan baik. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Baik, adik-adik semua, jikalau saat ini adik-adik sedang duduk, kakak persilakan untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita bernyanyi sambil tepuk tangan ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita nyanyikan sekali lagi. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, terpujilah nama Tuhan. Adik-adik bisa persilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Nanti adik-adik bisa serahkan persembahannya kepada orang tua, dan nanti orang tuanya akan bawa persembahan itu pada ibadah hari Minggu. Nah, adik-adik kita akan kembali memuji Tuhan. Ya, dipersilahkan berdiri lagi. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, kasih, KASIH. Kita pakai gerakan ya. Adik-adik bisa ikuti gerakan kakak. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita ulangi satu kali lagi. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ya, puji Tuhan untuk pujian yang boleh kita nyanyikan bersama. Adik-adik, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita dan juga firman Tuhan dari Kak Widya. Namun sebelum itu kita kembali memuji Tuhan dengan satu pujian yang berkata firman Tuhan. Ini juga pakai gerakan ya adik-adik. Adik-adik bisa ikuti gerakan kakak. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Kakak Widya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh melaksanakan kelas sekolah minggu meskipun lewat online, tapi kami percaya dan yakin Tuhan turut hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati kami pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau tolong kami, biarlah kami mengikuti sekolah minggu dengan serius. Terpuji nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak mulai bercerita, kakak mau adik-adik mengamati gambar berikut ini. Kira-kira gambar yang ditampilkan di layar ini kira-kira gambar apa ya? Gambar apa? Ya, mungkin ada yang mengira itu gambar orang menindas rakyat kecil, atau orang menghina, atau dikucilkan. Ya, berbagai macam-macam jawaban adik-adik. Tapi mari kita simak apa sih cerita kita pada hari ini. Oke, adik-adik silakan buka Alkitabnya di dalam Mika pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Silakan buka Mika pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Oke, kakak akan bacakan ayat ini untuk kita. Mari kita baca ya. Janji tentang keselamatan. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya. Sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Oke, sangat luar biasa ya pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Nah, tema dari cerita kita pada minggu ini adalah Allah andalanku. Siapa di sini mau mengandalkan Tuhan? Tentunya kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita kembali lagi ya, kita mau belajar dari firman Tuhan yang kakak akan bawa pada hari ini. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang Mika. Nah, Mika itu adalah seorang yang berasal dari perdesaan yang sangat kecil dan mungkin terpencil. Nah, walaupun Mika dari desa yang terpencil, dia dipanggil oleh Allah untuk menjadi penengah, atau menjadi dia diutus Allah di tengah-tengah orang Israel untuk menyuarakan keadilan, karena dan menegur orang-orang yang ada di Yehuda. Nah, orang-orang ini mereka menindas rakyat-rakyat kecil. Mereka sudah tidak menghargai rakyat-rakyat kecil, dan banyak masalah yang terjadi pada saat itu. Dan Mika tahu kalau pada saat itu korupsi sudah terjadi di mana-mana. Dia mengetahui kalau penindasan itu sudah sangat luar biasa terjadi, dan kejahatan sudah merajalela di kota itu. Nah, peringatan-peringatan diarahkan pada orang-orang Israel yang melakukan kejahatan. Mika mengamati tuan-tuan tanah yang menindas orang miskin. Jadi Mika melihat kalau sudah perbuatan-perbuatan tuan-tuan atau orang-orang yang sudah tinggi kastanya atau orang yang sudah kaya, mereka ini tidak menghargai lagi rakyat-rakyat kecil atau orang-orang yang tidak
uh, atau orang-orang yang miskin pada waktu itu. Dan Mika mengecam korupsi yang merajalela di tengah-tengah pemimpin agama pada masa itu. Nah, adik-adik, teks yang kita baca pada hari ini bahwa dengan segala kekacauan yang terjadi, Allah turut bertindak dan mengatasi segala permasalahan yang dilakukan bangsa Israel soal penindasan atau ketidakadilan. Dan pada waktu itu juga Allah pasti hadir. Dia hadir pada rakyat-rakyat yang sudah mengalami kekacau balauan pada waktu itu. Dan Allah memakai Mika menjadi alat untuk menyuarakan keadilan atau menjadi penengah bagi mereka. Dan Mika sepenuhnya bersandar pada perintah Allah, dan tentunya ada kuasa yang Tuhan berikan kepada Mika untuk menyampaikan suara keadilan. Nah, Allah ingin melihat umat pilihannya bertobat dan berbalik kepada Dia. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita belajar bahwa Allah sangat membenci orang yang melakukan penindasan. Allah sangat benci kepada orang-orang yang tidak menghargai, dan Allah tidak suka dengan orang yang memperlakukan sesamanya atau sesama kita manusia secara tidak adil. Allah tidak suka itu ya adik-adik. Dan begitu juga dengan kita. Siapapun kita, terutama kita adalah anak Tuhan, kita dalam menjalani kehidupan atau entah itu kita di mana, kita tidak boleh berlaku tidak sopan terhadap sesamanya kita, atau mungkin kita tidak boleh bersikap tidak adil, entah itu di dalam agamanya kita, atau sukunya kita, atau bangsanya kita tidak boleh ya. Yang mau kita belajar adalah kita harus menghargai, kita harus bersikap adil terhadap sesamanya kita tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang dia dari mana atau bagaimana latar belakang keluarganya. Tidak boleh ya adik-adik. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Kak, bagaimana cara kita untuk menghargai orang-orang di sekitar kita? Caranya adalah kita harus bersikap sopan, kita harus bersikap adil, kita harus bersikap saling menghargai sesama kita. Nah, adik-adik, mari kita juga saling menghormati meskipun kita atau kita lebih kakak, terus ada yang adik, kita juga harus menghargai adiknya kita atau kakaknya kita, terlebih juga orang tuanya kita, gitu ya. Nah, siapa di sini mau menjadi sahabat Allah? Ya, tentunya kita semua mau menjadi sahabatnya Allah. Dan mari kita menjadi sahabat Allah dengan cara kita menyatakan kasih, menyatakan keadilan terhadap sesamanya kita. Seperti yang Mika lakukan. Mika menjadi sahabatnya Allah, dan dia dipakai oleh Allah menyatakan kasih atau menyatakan sikap keadilan kepada orang-orang di Yehuda pada waktu itu. Nah, maka dari itu perlu kita ingat agar dapat menyatakan kasih dan keadilan itu dengan mengandalkan Tuhan. Jadi kita tidak bisa adik-adik menyatakan kasih dan keadilan itu tanpa Allah. Jadi kita harus melibatkan Allah, melibatkan Tuhan di dalam semuanya itu. Nah, menarik bukan cerita kita pada hari ini? Ya, kakak berharap apa yang kakak sampaikan pada hari ini kita boleh lakukan itu, baik di rumah atau di sekolah, dimanapun kita berada. Oke, demikian cerita firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kakak ajak kita semua untuk berdiri, kita berdoa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Sekarang kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami sudah belajar tentang
Kami mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami mau menjadi seperti Mika yang yang dipanggil oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan keadilan di tengah-tengah bangsa yang mengalami kekacauan. Kami rindu, kami mau menjadi seperti Mika, kami mau dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, silakan duduk. Demikian cerita sekolah minggu pada hari ini. Sampai jumpa. Ya adik-adik, bagaimana ceritanya? Ya kakak rasa kalian semua sangat menyukai cerita itu ya. Dan kakak harap kita semua boleh terberkati oleh cerita yang sudah kita dengarkan bersama. Ya adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Kakak akan doakan aktivitas adik-adik ke depan, apapun yang adik-adik akan lakukan, baik itu belajar dan lain sebagainya. Kita juga akan berdoa untuk persembahan. Dan ya kakak yang akan pimpin kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami juga sudah memuji Tuhan, dan biarlah apa yang kami lakukan ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu. Tuhan berkati mereka selalu Tuhan dalam proses pertumbuhan mereka. Biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga biarlah saat mereka belajar, Tuhan berikan mereka kemampuan untuk mengerti pelajaran yang mereka pelajari Tuhan. Dan biarlah mereka senantiasa bersuka cita dalam aktivitas mereka sehari-hari. Dan Tuhan berkati juga orang tuanya, apapun pekerjaan orang tua, Tuhan berkati mereka. Biarlah orang tuanya juga selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini, dan kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat membantu pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur waktu ibadah ini kami boleh pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan atas izin Tuhan, minggu depan kami boleh beribadah kembali dalam ibadah sekolah minggu ini. Dan biarlah kami sama-sama tetap merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.